So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo Find N2 Flip. Sebelumnya aku udah pernah coba ya Samsung Galaxy Z Flip 4 dan aku rasa Oppo Find N2 Flip ini itu bisa menyempurnakan apa yang selama ini kita cari-cari di flipnya Samsung. Oke, pertama dari packaging boxnya dulu. Dimana Oppo Find N2 Flip ini itu lebih berasa mewah. Pas dibuka boxnya, engsel tuh ikutan naik ya, yang ngasih kesan ada barang mahal di dalamnya. Selain itu isinya ini juga lengkap. Kita dapat charger 44 watt Super VOOC, dapat kabel, dan ada case-nya juga. Sementara itu buat Samsung Galaxy Z Flip 4 ini boxnya kecil dan di dalamnya cuma dikasih kabel aja. Terus yang kedua ada di ukuran cover screen Oppo Find N2 Flip yang lebih lega. Ukurannya 3,26 inci yang posisinya memanjang secara vertikal. Jujur ini lebih berguna ya dan cocok sama rasio kamera yang juga memanjang ke bawah. Pas pakai Z Flip 4 sih bisa aja diklik 2 kali biar nggak kepotong dan posisinya bisa portrait. Tapi jadinya tampilan tuh berasa lebih kecil nih. Terus yang ketiga ini yaitu soal crease. Crease di Oppo Find N2 Flip dia tuh lebih rata. Pas dipegang itu nggak berasa lipatannya. Di Z Flip 4 meskipun lipatannya ini berasa, tapi sebenarnya nggak begitu ngaruh juga ya. Toh pas kita udah pakai harian ini nggak bakal ngeh juga. Isi box udah, cover screen udah, crease udah, dan terakhir nih yang agak menyebalkan di HP Flip yaitu soal baterai. Baterai di Oppo Find N2 Flip ini kalian tahu berapa? Yap, di atas 4000 mAh atau lebih tepatnya 4300 mAh. Kapasitas yang gede ya dan harus diapresiasi dari smartphone model Flip begini. Ditambah speed ngecasnya ini juga kencang di 44 watt Super VOOC yang bikin Oppo Find N2 Flip ini jadi smartphone Flip dengan kapasitas baterai paling gede dan punya speed ngecas paling kencang di Indonesia sampai saat ini. Untuk warna sendiri ini aku pakai yang Astral Black. Hitam doff-nya ini berasa elegan dan bebas bekas sidik jari ya. Jadi dipakainya tuh enak. Paling yang ngebekas itu ada di cover screen-nya aja, tapi itu wajar karena namanya ini juga dipakai ya. Selain Astral Black ini ada juga yang Moonlight Purple. Mungkin itu lebih cocok nih buat kalian yang pengen tampil lebih feminim. Buat bobot ini ada di 191 gram dan tebelnya ada di 7,45 mm. Kalau dibandingin lagi sama Flip 4-nya Samsung, Oppo Find N2 Flip ini lebih tebel. Flip ada di 6,9 mm. Tapi pas udah dilipat, ternyata Oppo bisa lebih tipis jadi 16 mm aja. Sementara Samsung malah jadi lebih tebal di 17,1 mm. Nilai plus nih buat Oppo karena mereka bisa bikin hinge-nya lebih rapat sedangkan punya Samsung dia tuh lebih terbuka. Posisi fingerprint ini ada di samping dan jadi satu ya sama tombol power. Untuk kecepatan bacanya sendiri dia tuh udah cepet ya dan ini bisa dipakai buat unlock layar utama dan layar covernya. Sementara itu buat speakernya dia tuh udah stereo dimana kualitasnya ini udah enak banget buat dipakai dengerin musik atau nonton film. Nah, ngomong-ngomong soal nonton film, kita mau bahas soal layarnya. Buat panel ini pakai LTPO6 AMOLED, rasionya 21:9 yang artinya memanjang. Terus resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,8 inci. Buat refresh rate juga udah 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling-scrolling ini berasa nyaman. Untuk kecerahan layar ini bisa sampai 1600 nits yang artinya itu terang banget dan masih nyaman buat dipakai di luar ruangan. Dan seperti yang udah aku kasih tahu di awal, kalau crease dari Oppo Find N2 Flip ini nggak berasa ya ketika dipegang. Pas dicari lekukannya juga masih kelihatan, tapi itu ya minim banget, jadi rasa-rasanya kayak pakai HP pada umumnya. Overall kualitas layarnya ini udah enak banget buat dipakai. Detailnya bagus, warna cakep, hitamnya pekat, smooth juga buat dipakai, jadinya betah lah buat nikmatin konten di layar utama Oppo Find N2 Flip ini. Sedangkan buat layar covernya dia tuh pakai panel AMOLED, luas layarnya ada di 3,26 inci dan resolusinya 382 x 720 pixel. Buat kecerahan layar ini ada di 900 nits, lumayan terang jadi ya dipakai di kondisi yang terik itu masih cukup terlihat. Selain itu dia juga udah ada proteksi Gorilla Glass 5 jadi tetap aman ya karena posisinya ini ada di luar terus yang paling sering bergesekan mungkin sama saku celana atau baju kita. Yang paling aku suka dari cover screen-nya ini posisinya itu vertikal ya atau memanjang ke bawah. Jadi posisinya ini mirip kayak layar utamanya. Di sini kita bisa balas pesan yang masuk, preview kamera saat mau dipakai kamera belakangnya, pakai widget cepat macam perekam suara atau atur timer, dan masih banyak lagi yang bisa kita utak-atik sendiri. Dan yang paling penting cover screen-nya ini udah ada always on display-nya yang bisa nampilin sisa baterai, notifikasi, jam, dan tanggal. Lanjut, kalau buat performa Oppo Find N2 Flip ini itu pakai MediaTek Dimensity 9000 Plus sebagai otaknya. Ya, ini chipset yang kelasnya udah kelas flagship ya. Fabrikasinya juga udah 4 nanometer yang punya efisiensi daya yang bagus. Untuk RAM-nya ini 8GB LPDDR5 dengan internal yang ada di 256GB UFS 3.1. Sementara itu buat sistem operasi Oppo Find N2 Flip ini berjalan di ColorOS 13 dengan basis Android 13.
Untuk performa harian udah dipastikan ini aman buat segala kondisi, dari kerjaan ringan sampai yang berat-berat ini juga aman. Aku asumsiin sih pengguna Find and to Flip ini bukan orang yang doyan main game ya, cuma nggak afdol kalau kita nggak ngetes performanya buat main game nih. Mobile Legends ini kita bisa dapat settingan grafis ultra dan refresh rate high. Selama ngetes ini nyaman banget buat dipakai. 60 fps ini bisa didapat di sini dengan sangat stabil. Terus buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di smooth extreme sampai HDR ultra. Selama ngetes fps yang didapat di smooth extreme ya ini bisa 60 fps rata dan ini berjalan cukup stabil ya selama main. Buat gyroscope sendiri dia juga udah hardware dan bikin pengalaman mainnya ini makin asik. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan low-watt bisa dapat di kisaran 50-55 fps, sementara di highest-nya dia bisa di atas 50 fps, cuma setelah 5 menit fps ini drop ke 40-an fps. Ya ini wajar sih mengingat ini HP termasuk HP compact, tapi overall buat dipakai main game Oppo Find and to Flip ini itu udah memuaskan. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera belakang ini ada dua ya. Kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX890 dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan alias yang di dalam ini tuh punya resolusi 32 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX709. Buat hasilnya ini aku akuin cakep, ditambah adanya cover screen ngebuat kamera selfie-nya ini jadi jarang kepake. Udah seminggu pakai dan tiap teman-teman itu minta foto bareng, ya kamera utamanya jelas jadi andalan. Tinggal pasang posisi duduk dan udah deh bisa foto dengan hasil yang lebih oke. Untuk kamera selfie-nya sendiri ini juga nggak kalah oke sih sebenarnya ya. Pas di kondisi cukup cahaya dia tuh bisa ngasilin gambar yang masih enak dan pas buat dilihat. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Oppo Find and to Flip Full HD 30 fps. Ini sayangnya pas direkam tuh dia nggak bisa langsung pindah-pindah lensa ya, jadi harus dimatiin dulu perekamannya. Nah ini dia yang ultra wide. Hasil lebih lebar, bakal lebih asik buat dipakai vlog. Apalagi kalau kita pakai cover screen-nya, nanti bakal kita coba kayak gimana. Oke, ini masih kamera utama, tapi dia pakai cover screen, jadi aku bisa lihat kita di sini. Enak banget buat dipakai ngevlog. Kalau mau ultrawide juga bisa, nanti kita bakal coba pindah ke ultrawide-nya. Oke, kalau ini ultrawide hasilnya seperti ini. Cakep sih. Ini kalau misal dipakai traveling bakalan asik banget. Dynamic range-nya juga oke. Awan masih kelihatan, muka masih jelas. Dan ya, ini mantep. Untuk kualitas audio kalian bisa nilai aja sendiri. Dan kalau buat resolusi dia tuh bisa Full HD 60 fps sampai 4K 30 fps gitu. Oke, kalau ini kamera di dalam flipnya ya, atau kamera depannya lah. Kalau untuk kualitasnya masih oke, nggak kalah cakep sama kamera belakangnya tadi. Ya ini masih cakep, cuma dynamic range-nya agak kurang ya. Ya kamera selfie wajar sih. Di sini atau kamera depannya ada AI video highlight ya, ini hasilnya jadi lebih berwarna, lebih dynamic range bisa dibuat jadi lebih luas lagi, jadi bagian awan tuh lebih kelihatan ketimbang yang tadi. Ini mode AI video highlight atau AI highlight video gitu, hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman kamera utama pakai cover screen dari Oppo Find and to Flip. Sayang kameranya nggak fleksibel ya, jadi dia nggak bisa pakai ultra wide-nya ketika mode flip seperti ini. Jadi kalau misal mau pakai ultra wide-nya, layarnya kayak harus setengah dibuka gitu. Oke, hasilnya kayak gini.
Nah, buat harga Oppo Find N2 Flip ini itu dibanderol dengan harga Rp14.999.000 atau 15 juta. Harga yang mirip kayak Flip-nya Samsung. Untuk benefit, kalian bakal dapat Oppo Premium Service kayak Oppo Care Plus, International Warranty Service, Refresh Service kayak sesimpel ganti anti gores 2 kali dalam setahun, dan masih banyak lagi. Oppo Find N2 Flip ini juga cukup terasa worth it ya dari benefit yang kita dapat. Plus ada layanan Premium Service yang udah aku sebutin di awal tadi yang bikin kita sebagai penggunanya jadi lebih nyaman. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!